Baik, jadi hari ini kita akan membicarakan integral. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah sampai pada materi turunan dan terakhir kita membicarakan aturan rantai ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang penggunaan aturan rantai? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ada beberapa teman yang minggu lalu jaringannya rusak, sehingga tidak bisa mengikuti kuliah di rumah dengan baik, Pak. Apakah materinya ada recordingnya diupload di OAK atau di? Iya. Nanti saya upload ya. Nanti saya upload. Saya belum sempat upload kemarin. Oh nanti iya, saya Pak. upload. Terima kasih. Oke. Iya. Ya nanti saya upload dan oke, sementara kita lanjutkan dulu ya. Nanti masih ada waktu untuk ini ya, untuk tanya jawab. Baik, jadi hari ini kita membicarakan integral. Suatu konsep yang sudah kalian kenal juga pada waktu sekolah menengah ya, atau yang sederajat. Topik yang kita bicarakan adalah integral sebagai masalah luas area, kemudian ada integral tertentu, ada integral tak tentu, dan ada teknik substitusi U yang namanya substitusi gitu ya. Tapi di sini kita melihat dengan menamakan variabelnya U gitu ya. Kemudian nanti ada ya ini saya rasa substitusi U aja karena ini nggak perlu, mungkin sesuaikan dengan SKS mata kuliah. Oke, jadi pada dasarnya integral itu adalah kita membicarakan luas daerah gitu ya, jadi area di bawah suatu kurva. Jadi misalkan ada suatu kurva Y sama dengan Fx seperti ini, kemudian ada daerah A dan B gitu ya. Jadi kita ini menghitung daerah atau luas omega. Bagaimana cara kita menghitung omega ini gitu ya. Nah, jadi ini grafik Y sama dengan Fx ya, tidak selalu mulus seperti ini misalnya. Jadi kalau apakah tidak selalu sesuai dengan tidak berupa kurva yang mulus ya. Tidak berupa kurva mulus, tetapi bisa jadi berupa suatu daerah yang berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah suatu fungsi pada dasarnya gitu ya. Omega adalah daerah yang diarsir. Jadi misalnya kita menghitung daerah omega ini yang dibatasi oleh suatu fungsi tak negatif kontinu F. Jadi ini. Dan dibatasi oleh sumbu ini bahwa A dan B. Oke. Nah, A dan B. Jadi A dan B. Jadi ini A, ini B. Jadi inilah kurva, saya ulangi. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas omega ini? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung luas ini? Jadi berapakah luasnya? Gitu ya. Jadi luasnya berapa? Nah, yang bagaimana kira-kira ide untuk menghitung luasnya? Jadi mungkin yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kalau kita misalnya potong saja di sini, misalnya di sini, ya, seperti ini. Ya, mungkin begini idenya ya. Kan ada persegi panjang gitu ya, mungkin nanti ini juga kita potong-potong gitu ya, seperti ini misalnya. Apakah kita hitung? Jadi kita berusaha dekati dengan ini misalnya ya.
ya semacam persegi panjang gitu ya. Jadi kita ganti semua dengan misalnya persegi panjang. Itu mungkin ide kita, atau kita punya ide yang lebih baik. Jadi kenapa kita tidak iris-iris saja? Jadi tidak bukan dengan cara begitu, tapi kita buat begini misalnya seperti ini. Seperti ini. Ya, kita partisi menjadi beberapa ini ya. Misalnya begini, ya. Sekarang kita membuat partisi yang membagi seperti ini ya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Ya, misalnya seperti itu ya. Nanti kita bisa buat jadi bagian yang sama atau seperti ini. Dengan begini kita bisa menghitung, katakanlah jadi kita potong lagi di sini ya, kita buat seperti ini misalnya. Tadi akan ada karena persegi panjang, jadi kita potong di situ, kemudian misalnya di sini ya, tadi misalnya itu dan seterusnya ya. Nah, itu idenya. Jadi partisi, membuat partisi sebenarnya kita potong, kita hitung luas persegi panjang ini. Nah, menjadi masalah gimana caranya kita menghitung luas persegi panjang ini. Kan ini bentuknya tidak semua persegi panjang gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan tadi ya, apa yang saya lakukan tadi adalah melakukan apa yang disebut dengan membagi menjadi selang atau partisi, dan kita bagi menjadi beberapa daerah ya, subselang X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn-1. Jadi di sini ada X0, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, X0 itu sama dengan A, daerah yang paling di kiri, kemudian Xn itu sama dengan B. Nah, daerah omega tadi, jadi omega yang besar tadi, ya, tambah seperti ini ya, kayak ini ya, yang ini ya, omega ini saya perbesar tadi. Ini dipecah-pecah menjadi omega n, omega 1, omega 2, omega 3, sampai omega n. Nah, pada saat kita partisi, A itu adalah X0, kemudian X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Xn itu adalah B. Ya. Dan partisi, daerah partisi terakhir adalah omega n. Jadi, ada omega 1, omega 2, dan seterusnya sampai omega n. Jadi, saya ulangi, untuk membuat menghitung daerah ini, bisa kita partisi menjadi beberapa daerah yang disebut dengan omega. Ada omega 1, omega 2, dan seterusnya sampai omega n. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa menghitung luas total omega dengan mengestimasi jumlah masing-masing subarea omega i dan menjumlahkannya. Jadi kita hitung masing-masing omega 1, omega 2, omega 3, dan seterusnya sampai omega n, dan kita jumlahkan. Nah, persis seperti yang saya lakukan tadi, ya, pada masing-masing subarea ini, misalkan kita bentuk seperti ini ya, ini adalah kita sebut RI, ya, R kecil I ya, jadi antara XI minus 1 sampai XI, jadi antara A dan B tadi kita pecah-pecah ya, jadi anggap saja ini namakan omega 1 ya, kita ambil omega 1, kemudian kita buat persegi panjang yang berada di bawah ini, ya, di bawah dari potongan, bukan potongan tapi persegi panjang yang bisa kita bentuk yang berada di bawah area yang kurva yang ini. Panjangnya kita sebut MI, kemudian lebarnya kita sebut RI kecil, jadi MI kecil, RI kecil. Untuk daerah yang di atas kita bisa bentuk seperti ini, ya.
M besar I dan R besar I. Lebarnya gitu ya. Nah, kemudian masing-masing MI adalah nilai maksimum. Ini maksimumnya ada di sini. Dan MI adalah nilai minimum F pada XI minus 1 XI. Jadi sepanjang interval ini, nilai fungsi F itu minimum dan nilainya itu adalah MI. Sepanjang interval ini berapa? Untuk yang maksimum sama, ya, kita ambil sepanjang interval XI minus 1 dan MI. Ini maksimum. Yang sini ya, maksimum. Di maksimum. Yang ini minimum dari nilai fungsi pada interval itu. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kita dapat amati bahwa luas dari ini, luas dari RI, RI itu luasnya ya, panjangnya ini XI minus 1 sampai XI ya, biar nggak salah luasnya RI kecil. Kemudian luas RI kecil ini lebih kecil dari luas omega ini dan lebih kecil dari luas sama dengan luas RI besar ya. Jadi saya ulangi, luas dari RI kecil akan lebih kecil atau sama dengan luas omega I dan lebih kecil atau sama dengan luas RI. Jadi masuk akal ya. Jadi kalau kita bentuk seperti ini tadi, jadi ibaratnya kalau kita ini ya. Jadi sebenarnya seperti ini idenya. Jadi ini terpotong seperti ini, harap seperti ini ya. Kalau RI di sini dia, oke. Jadi ibaratnya kalau luasnya di sini pasti lebih kecil dari atau sama dengan luas yang ini dan lebih kecil atau ini ya. Gitu. Jadi yang 1, 2, dan 3. Jadi luas yang pertama yang ini akan selalu lebih kecil daripada luas yang ini dan akan selalu lebih kecil dari luas yang ketiga yang ini. Itu idenya seperti itu. Jadi saya ulangi yang tadi itu ini adalah lebarnya bukan RI ya, hanya nama untuk yang di arsir ini RI kecil, kemudian omega I sih, bukan omega 1 ya, omega I, kemudian RI. Jadi M itu adalah panjang, ini lebarnya adalah XI dikurangi XI minus 1, sama ya, ini juga sama, XI dikurangi XI minus 1, dan ini juga XI dikurangi XI minus 1. Nah, MI kecil, karena dia lebih kecil dari MI besar, maka masuk akal kalau kita hitung luasnya MI kali XI minus 1, jadi ini adalah lebar. Ini juga sama lebarnya ya. Lebar. Oke, inilah lebarnya. Lebih kecil dari, jadi MI kecil kali lebar, XI dikurangi XI minus 1, lebih kecil bersama dengan luas omega I, lebih kecil bersama dengan MI besar kali ini, XI dikurangi XI minus 1, yang merupakan lebarnya ya. Nah, kalau kita namakan ini delta, ini delta ya, jadi seperti ini. Maka kita dapatkan MI kali delta XI lebih kecil dari luas omega I, lebih kecil dari M besar I kali delta XI. Kesamaan ini berlaku untuk I
sama dengan 1, I sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan I sama dengan N. Jadi dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya. Nah, apabila kita jumlahkan semua ketaksamaan ini, ya, masing-masing bisa kita bentuk M1 kali delta 1, X1 plus M2 kali delta X2, dan seterusnya sampai dengan Mn kali delta Xn. Ya. Maka kalau kita jumlahkan, dia pasti luasnya lebih kecil dari luas omega. Ya. Jadi luas omega itu adalah omega 1 plus omega 2 plus omega dan seterusnya sampai omega n. Nah, di lain pihak kita juga mendapatkan luas omega itu lebih kecil dari M1 kali delta X1 plus M2 kali delta X2 dan seterusnya sampai Mn, yang besar N kali delta Xn. Ya. Dari sini ya. Dari ini ya. Kemudian yang ini. Oke, jadi ini kita jumlahkan dan pasti dia hasilnya lebih kecil dari lebih kecil dari delta M besar kali delta X1 plus dan seterusnya sampai M besar N kali delta Xn. Jadi sesuai dengan ini. Oke. Jadi seperti ini yang kalau kita jumlahkan tadi kumpulan dari M kecil kali delta Xi, kemudian ini adalah M besar kali delta Xi. Ya. Ini disebut dengan jumlah bawah yang ini. Kemudian ini disebut dengan jumlah atas. Ya. Serta bawah itu karena dia daerahnya lebih kecil dari kurva ini ya, yang omega tadi, ya, yang ini. Kemudian yang atas karena dia daerahnya lebih besar, jadi seperti 3 tadi, ya. Nah, jumlah dengan bentuk M1 kecil, delta X1 plus M3 kecil, delta X2 plus Mn, delta Xn disebut dengan jumlah bawah atau lower sum, kemudian yang di atas disebut dengan jumlah atas atau upper sum untuk F. Oke. Nah, berdasarkan persamaan 6 dan 7, jadi 6 dan 7 ini, ya, persamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa luas omega haruslah lebih besar atau sama dengan luas jumlah bawah dan lebih kecil atau sama dengan jumlah luas atas. Jadi ini ya, luas omega haruslah sama dengan lebih besar atau sama dengan jumlah luas bawah dan lebih kecil atau sama dengan jumlah luas atas. Ya. Jadi omega itu lebih besar atau sama dengan jumlah bawah dan lebih kecil atau sama dengan jumlah luas atas. Nah, di sini jika fungsi G kontinu pada AB, maka selang tertutup AB, maka terdapat satu dan hanya satu bilangan yang memenuhi luas tersebut. Nah, apabila bilangan ini ada, maka kita katakan integral integral pada fungsi F pada interval ini ada, gitu ya. Nanti akan kita sebut seperti itu. Nah, posisi tertutup AB ya sejumlah berhingga subhimpunan AB itu berisi titik-titik A dan B ya. Kita dapat mengindeks elemen-elemen partisi menurut urutan alumninya. Jadi kalau kita buat partisi yang namanya P yang terdiri dari titik X0, X1 sampai dengan Xn dan yang merupakan selang dari partisi dari selang AB, maka kita dapat simpulkan bahwa A yaitu X0, X1 sampai dengan Xn
itu sama dengan B ya, xn-nya sama dengan B, kemudian A-nya sama dengan x0, maka kita bisa buat partisi yang kita namakan P ini yang memecah AB menjadi sejumlah berhingga sub-selang atau sub-interval, jadi x0, x1, selang tertutup x0, x1, x1, x2, dan seterusnya sampai xn-1 xn. Dengan panjang, jadi delta x1, ini panjangnya delta x1, delta x2, delta xn. Jadi xn dikurangi xn-1. Nah, jika f kontinu pada AB dan pada masing-masing interval ini, xi minus 1, 1 xi, fungsi f bernilai maksimum mi dan minimum m kecil i, kita bisa definisikan LF P sebagai jumlah bawah atau lower, L ini kependekan dari lower sum, partisi bawah ya, ini P-nya partisi, M1 kali delta X1 plus M2 kali delta X2 plus Mn kali delta Xn sebagai jumlah bawah untuk P, dan UFP sama dengan M1 besar kali delta X1 plus M2 besar kali delta X2 plus Mn kali delta Xn ya, sebagai jumlah atas untuk P. Jadi ini adalah jumlah bawah dan ini adalah jumlah atas. Jadi jumlah bawah, jumlah atas. Ini jumlah bawah dan jumlah atas. Oke, jadi lower dan upper. Contoh. Suatu fungsi kuadratik fx sama dengan x kuadrat kontinu pada 0,1. Nah, ingat bahwa suatu fungsi kontinu itu adalah suatu fungsi yang memiliki sifat satu limit, ya, limit pada suatu nilai tertentu c, ya, ada, kemudian limit kiri, limit kanan ada dan sama, kemudian nilai fungsi terdefinisikan pada C tersebut, titik C tersebut. Ya. Jadi f(x) sama dengan x kuadrat kontinu pada 0,1. Ya, kalau kita sketsa, kalau ini 0, 1 gitu ya, 0, 1, kalau kita gambar kurang lebih, ini mungkin ini 2 ya, jadi nggak perlu panjang. Jadi karena kuadrat jadi seperti ini ya. Ya, itu mungkin. Iya. Jadi x kuadrat pada 0,1. Kemudian partisi P. Nah, kita buat partisi 0/4 setengah 1. Jadi pada titik ini kita buat ini setengah. Dan dibagi 4 ya. Gitu. Memecah selang 01 menjadi 3 subselang. Oke, jadi saya perbesar di ini. Jadi anggap seperti ini 0. Di sininya 0. Kemudian ini 0. Itu ya. Oke, 1. Ya, 1. 1. Kita bagi 2, ini setengah. Ini 1/4. Kalau kita pecah dia menjadi 3 subselang, jadi x0, x1, ini x0-nya 0, kebetulan ya. 1/4, jadi ini yang pertama, ada partisi kedua dan partisi ketiga. Ya. x0, x1, 0/4.
X1, X2 seperempat setengah menjadi seperempat setengah, X2, X3 setengah satu, selang tertutup. Panjangnya kita bisa hitung sebagai selisih dari ini ya. Ingat panjang tidak ada yang negatif, jadi kita sebenarnya bisa hitung antara 0 dikurangi seperempat gitu ya, tapi kita ambil mutlaknya karena dia seperti jarak ya. Jadi delta X1 sama dengan seperempat, jadi atau bisa kita hitung dari yang sebelah kanan dikurangi sebelah kiri, jadi biar tidak ada bilangan negatif. Ya, kalau memang maunya seperti itu, jadi sebenarnya sama saja. Jadi seperempat kurangi 0, seperempat, kemudian X2 setengah dikurangi seperempat, panjangnya juga seperempat, kemudian X3 panjangnya setengah. Satu dikurangi setengah, jadi satu dikurangi setengah. Jadi delta X1 sama dengan seperempat, delta X2 sama dengan seperempat, dan delta X3 sama dengan setengah. Fungsi F adalah fungsi naik pada 0,1. Nah, fungsi naik itu adalah suatu fungsi yang kalau kita hitung, kita urutkan satu nilai, katakanlah untuk ya, saya gampangnya A lebih kecil B, maka F FA itu lebih kecil sama dengan B, FB gitu. Selalu berlaku begitu. Nah, itu namanya fungsi naik, jadi ke kanan dia akan selalu nilainya lebih tinggi yang di sebelah kanan, atau nilai yang lebih besar gitu ya. Kalau sebaliknya, untuk A yang lebih kecil dari B, untuk setiap ini ya A lebih kecil, A lebih besar B ya. Kalau A lebih besar B berlaku misalnya F A lebih besar sama dengan FB, maka kita katakan fungsi turun ya. Jadi untuk yang sebelah kiri nilainya selalu lebih tinggi. Jadi secara sederhana ini adalah fungsi naik, ini adalah fungsi turun gitu ya. Jadi ini naik, ini turun. Seperti itu. Nah, kita hitung sekarang masing-masing M1 adalah F seperempat. Jadi di antara X0 dan X1 nilai maksimumnya adalah seperempat. Antara X1 dan X2 ada nilai maksimumnya adalah setengah, jadi kita masukkan dengan X seperempat dengan 1/16. Untuk M2 nilai maksimumnya adalah ini, jadi masukkan F setengah, nilainya 1/4. Kemudian untuk M3 nilainya adalah yang terbesar adalah 1, di sini antara 1,5 dan 1, jadi F1 sama dengan 1. Jadi masukkan ke nilai fungsinya ke sini ya, F. Jadi ke X kuadrat ya, X per 4, semua masuk ke sini ya. Semua masuk ke sini, dan ini juga masuk ke sini, 1. Ya, oke. Seperti itu, masukkan fungsinya, jadi akan kita peroleh ini M per 4, M1 sama 1/16, M2 sama dengan 1/4, M3 sama dengan 1. Untuk nilai minimum juga sama, jadi yang antara X0 dan X1 lebih kecil adalah ini, yang paling minimum di antara ini adalah 0, jadi kita masukkan M1 kecil adalah F0 sama dengan 0. Untuk X1, X2 yang lebih kecil adalah 1/4, jadi M2 sama dengan F seperempat sama dengan 1/16. M3 ya, antara setengah dan 1 yang lebih kecil adalah setengah, jadi kita masukkan F setengah kemudian 1/4. Nah, kebetulan nilai ini kita sudah hitung tadi, dan untuk nilai fungsi yang ini sama 1/16 per 4. Jadi, nah sekarang apa? Kita jumlahkan jumlah atas adalah M besar kalikan masing-masing dari delta X1 plus M2 kali delta X2 dan seterusnya sampai M3 kali delta X3. Ya, kalau kita jumlahkan kita peroleh 37/64 ya. Kemudian kalau yang bawah kita jumlahkan, kita akan peroleh 0 kali 1/4 dan seterusnya sampai 1/4 kali setengah. Itu nilainya 9/64. Nah, kita lihat jumlah atas dan jumlah bawah ini tidak sama.
Nah, nanti kalau kita menemukan jumlah yang sama, maka kita sudah berhasil, kita artinya berhasil menghitung nilai integral. Atau integralnya ada gitu. Jadi ini adalah yang saya katakan, jika fungsi f kontinu pada AB dan terdapat satu dan hanya satu bilangan I yang memenuhi ini, untuk semua posisi AB, maka bilangan inilah yang disebut dengan yang kita inginkan dan kita sebut dengan integral. Ya. Itu hanya ada satu bilangan itu. Nah, jadi secara formal kita definisikan misalkan F kontinu pada AB, bilangan tunggal I yang memenuhi ini, LFP lebih kecil atau sama dengan I lebih kecil atau sama dengan UFP untuk semua posisi P pada AB disebut integral tertentu. Atau definisi integral F dari A ke B, dan kita notasikan sebagai integral AB Fx dx. A kita sebut sebagai batas bawah dan B disebut sebagai batas atas integral. Fungsi f yang diintegralkan kita sebut sebagai integran. Ya. Jadi batas bawah, kemudian batas atas ya. Ini disebut integran. Oke. Jadi ya. Nah, contoh misalnya fx sama dengan 3 untuk semua x pada AB. Maka kita bisa hitung integral AB fx dx sama dengan jadi integral dari 3 dx gitu ya. Jadi 3 kali B minus A. Nah, kalau menggunakan rumus waktu yang sudah kita pelajari pasti bisa. Ya. Tapi kalau disuruh mencari menurut definisi menggunakan partisi, bukan begini ya. Jadi caranya tidak langsung dapat begini ya. Jadi kita buat partisi misalnya P X0, X1 sampai dengan Xn adalah partisi sebarang pada AB, dan karena F konstan pada AB, jadi karena dia fungsi konstan, jadi seperti ini. Kemudian dia fungsi konstan ini katakanlah ini. Kalau seperti ini, jadi ini nilainya 3 ya. Seperti itu, jadi dia katakanlah AB tidak mesti di 0 ya. Jadi A berapapun, ini A, ini B. Nilainya 3. Jadi integral AB fx dx sama dengan 3 kali B minus A. Ya. Kita ambil partisi P0, X0, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Partisi sebarang pada AB dan mengingat F konstan ya, kita boleh M besar dan M kecil sama dengan 3 karena dia konstan ya, M besar dan M kecilnya sama. Ya, jadi kalau kita partisi begini, seperti ini. Ya, dan seterusnya ya. Ya, ya ini, kemudian M besar dan M kecil pasti sama nilainya 3 ya, karena dia tidak ada ini. Jadi M besar dan M kecil sama. Sehingga kita bisa untuk jumlah atas ya.
jumlah atas sebagai 3 kali delta X1 plus 3 kali delta X2 dan seterusnya sampai 3 kali delta Xn, ya, karena dia sama, ya. Oke, jadi 3 kali bisa dikeluarkan delta X1, delta X2 dan seterusnya sampai delta Xn, kemudian delta X1 adalah X1 dikurangi X0, delta X2 adalah X2 dikurangi X1, dan seterusnya sampai dengan delta Xn ditambah Xn dikurangi Xn minus 1. Nah, di sini kita bisa lakukan saling meniadakan X1, X1, nanti X2 di sini dan seterusnya, ya, nanti akan saling hilang ini. Iya, yang sebelah kanan dan ini, ya, yang sebelah kiri akan diselesaikan oleh yang kanannya. Nah, terakhir ini tidak akan tidak ada yang meniadakan karena dia sudah final sampai Xn. Kemudian ini tidak ada, jadi tersisa adalah Xn dikurangi X0. Xn-nya sendiri adalah B, X0-nya adalah A. Sehingga dia menjadi, integral ini menjadi 3 kali B dikurangi A. Bagaimana dengan batas jumlah bawah? Dengan jumlah bawah juga sama, karena kebetulan kita peroleh M-nya sama, 3, 3, 3, dan seterusnya, seperti cara yang tadi, ya. Sampai 3 min ke sana. Kita menemukan jumlah atas dan jumlah bawah sama, jadi ini dipenuhi. Ya, karena berlaku untuk semua partisi P, ya, kita bisa simpulkan integral dari AB fx dx itu sama dengan 3 kali B dikurangi A. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Baca dulu, Pak. Oke, baik. Silakan nanti baca, ya. Nanti masih ada waktu kok, ya. Oke, baik. Sambil saya membaca ini, namanya ketaksamaan ini berlaku untuk semua partisi P, sekali lagi kita simpulkan ini. Nah, artinya partisi yang kita buat ini sebenarnya sembarang tidak kita tentukan secara spesifik, tetapi kita bisa hitung jumlah, ya, jumlah atas dan jumlah bawahnya sama, sehingga kita boleh atau kita simpulkan bahwa integral ini nilainya 3 kali B minus A. Oke, ada cara yang lebih mudah, ya, setelah kita memahami konsep seperti ini, adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan teorema fundamental kalkulus integral. Jadi, sebelum kita bicarakan apa itu teorema fundamental kalkulus integral, jadi kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan antiderivatif. Misalkan suatu fungsi f kontinu pada AB, selang tertutup AB, suatu fungsi g kita sebut sebagai antiderivatif f, ya, pada AB jika dan hanya jika g kontinu pada AB dan g aksen x sama dengan fx. Jadi turunan g besar sama dengan fx. Untuk semua x anggota dalam selang terbuka atau x dalam selang terbuka AB. Dengan kata lain, jika f kontinu, nah setelah kita pahami dengan teorema definisi antiderivatif ini, jika f kontinu pada AB, ya, misalkan f kontinu pada AB dan jika g adalah antiderivatif f pada AB, maka integral dari A B F G dt sama dengan GA dikurangi GB, GB dikurangi GA. Jadi G adalah antiderivatif. Nah, antiderivatif sekali lagi adalah, ya, adalah suatu fungsi G, ya. Jadi jika f kontinu pada AB, suatu fungsi G kita katakan antiderivatif,
F pada AB jika dan jika G kontinu pada AB dan G aksen X sama dengan Fx kecil. Jadi misalnya Fx sama dengan X kuadrat ya. Apakah antiderivatif Fx itu misalnya kita mencari G atau bisa kita katakan ya Gx yang apabila kita turunkan ya, ini akan sama dengan Fx. Jadi fungsi apa itu? Nah, kita tahu ya karena kita sudah mempelajari turunan, kita bisa menggunakan definisi turunan atau turunan rantai. Misalnya kalau fungsinya rumit, nah kita tahu bahwa fungsi Gx ya yang mungkin kalian juga bisa tebak bahwa misalnya X pangkat 3 ya dibagi 3 ini ya X pangkat 3 dibagi 3 jadi sepertiga X pangkat 3 kalau kita turunkan G aksen X itu sama dengan ya X kuadrat kan gitu. Jadi sepertiga X pangkat 3 kalau kita turunkan jadi diturunkan 3 kali X kuadrat dibagi 3 berarti X kuadrat saja kan gitu ya. Jadi ini adalah antiderivatif dari Fx kan gitu ya. Jadi kalau kita hitung misalnya integral AB X kuadrat katakanlah dx ini akan sama dengan G ini GB dikurangi GA. GB itu adalah ini ya. Berarti ini akan sama dengan masukkan B-nya di sini berarti B pangkat 3 per 3 dikurangi A pangkat 3 per 3. Ya kan? Atau bisa sama kita tulis sebagai B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Oke. Pangkat 3 dibagi 3. Jadi karena penyebutnya sama. Oke. Jadi kurang. Nah, ini saya memberikan contoh yang tadi X kuadrat ini kalau berarti misalnya kita disuruh menghitung integral dari 1 sampai 4 X kuadrat dx. Jadi saya sudah menulis tadi kita tahu antiderivatif untuk Fx sama dengan X kuadrat adalah Gx sama dengan sepertiga X pangkat 3 sehingga dengan teorema fundamental kalkulus kita bisa hitung G4 dikurangi 1 ya ini G nya adalah sepertiga jadi sepertiga kali 4 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 3 sama dengan 21. Nah, biasanya kita tulis GA dikurangi GB dikurangi GA sebagai ini GX AB atau biasanya begini ya. Begini aja yang kita ini ya, AB. Gitu ya, X, GX kurang X ya, AB. GX AB.
Kita juga bisa menuliskan ini sebagai integral dari 1 sampai 4 x kuadrat sama dengan 1/3 x. Jadi notasinya seperti ini aja cukup ya. Kalau mau begini juga boleh ya, tapi ini cukup. Yang biasa kalian gunakan nggak apa-apa. 4 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 1/3 sama dengan 21. Oke, bagaimana kalau hal seperti ini? Kita nggak usah yang ini ya. Misalnya ini. Ya. Bisa ditebak kira-kira nanti derivatifnya. Ya, oke, saya akan ini. Oke. Jadi saya ulangi yang coba kalian kerjakan yang ini menggunakan hitung integral nomor ini ya di samping menggunakan teorema kalkulus integral. Seperti ini yang tadi ya. Iya, teorema kalkulus atau teorema fundamental ya, ditambahkan aja. Teorema fundamental kalkulus integral. Maksudnya apa? Jadi cari dulu anti derivatifnya kan gitu ya. Anti derivatifnya apa? Oke. Baik, kita bisa tebak ini anti derivatifnya adalah gx sama dengan apa? Jadi x pangkat 5 dibagi 5 ya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah antiderivatif dari x pangkat 4 sehingga integral ini akan menjadi sama dengan GB dikurangi GA sama dengan B pangkat 5 dibagi 5 ya, dikurangi A pangkat 5 dibagi 5 ini sama dengan B pangkat 5 dikurangi A pangkat 5 dibagi 5 ya, jadi B pangkat 5 dikurangi A pangkat 5 dibagi 5. Baik, apakah ada pertanyaan untuk ini? Baik, kalau tidak saya lanjutkan lagi sedikit. Jadi ada beberapa sifat yang disebut dengan sifat keliniaran integral. Jadi kalau kita mengintegralkan sesuatu fungsi dan mengalihkan dengan suatu konstanta katakanlah alfa, maka integral AB alfa fx dx sama dengan alfa kali integral AB fx dx. Integral dari jumlah adalah jumlah dari integral. Jadi integral dari jumlah dua fungsi ini ya, jumlah dua fungsi fx plus dx sama dengan jumlah dari integral. Jadi jumlah dari masing-masing integral dari AB fx plus dx dx itu sama dengan integral dari AB fx dx plus integral AB gx dx. Kemudian integral dari kombinasi linear adalah linear kombinasi linear dari integral gitu ya, biar gampang. Jadi kombinasi linear dari integral. Jadi yang dimaksud kombinasi linear adalah seperti ini tadi ya. Integral AB fx dx sama beta gx dx
itu sama dengan alfa kali integral AB fx dx plus beta kali integral AB gx dx. Oke. Kemudian nanti kita, ya mungkin waktunya sudah habis. Ya, jadi integral tak tentu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Saya rasa ya itu saja untuk hari ini. Ya, kita kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya di grup atau japri saya. Baik, yang saja saya end recordingnya.